Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi di mata pelajaran administrasi perpajakan. Nah, hari ini kita akan membahas materi lanjutan pada pertemuan minggu lalu. Dan hari ini kita akan membahas tentang materi yaitu kedudukan hukum dan peraturan pajak. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu hukum pajak. Nah, minggu lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang hukum pajak. Ada yang masih ingat apa itu hukum pajak? Ya, jadi ada 3 pengertian hukum pajak. Di sini yang pertama yaitu menurut Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, menurut Otoritas Jasa Keuangan, hukum pajak adalah peraturan mengenai pajak yang meliputi subjek, objek, jenis, cara pemungutan, dan sanksi atau tax law. Jadi, menurut Jasa Keuangan, hukum pajak itu peraturan mengenai pajak yang meliputi subjek. Subjek itu adalah orangnya, kemudian objek adalah objek atau nilai objek pajak yang harus dihitung, kemudian jenisnya, termasuk jenisnya ke dalam pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai atau yang lainnya. Kemudian cara pemungutannya. Nah, cara pemungutannya di sini yaitu melalui lembaga siapa yang memungut, kemudian sanksinya apabila wajib pajak tersebut tidak melakukan yang namanya pembayaran pajak. Nah, yang kedua yaitu menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia, hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang wajib untuk membayar pajaknya. Jadi di sini menurut Wikipedia yaitu hukum yang bersifat publik atau menyeluruh yang mengatur hubungan negara dan orang atau badan yang harus wajib untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Direktorat Jenderal Pajak. Jadi menurut Direktorat Jenderal Pajak, hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum publik karena hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Ya, karena di sini menurut Direktorat Jenderal Pajak ini hampir sama seperti Wikipedia tadi, bahwa hukum yang bersifat publik, ya karena di dalamnya mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa apa sih pengertian hukum pajak itu? Jadi kesimpulannya yaitu hukum pajak adalah hukum yang di dalamnya terdapat sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Jadi ditegaskan kembali bahwa hukum pajak yaitu hukum yang di dalamnya berupa peraturan yang mengatur hak dan kewajiban antara hukum pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Jadi sekali lagi di dalamnya berupa peraturan tentang hak dan kewajiban antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Sampai sini jelas ya. Kemudian kita lanjut. Yang kedua yaitu ada fungsi hukum pajak. Nah, fungsi hukum pajak di sini ada 6. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang fungsi hukum pajak sendiri, yaitu sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pajak juga memiliki beberapa fungsi yang didasarkan pada asas-asas yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Seperti pertemuan minggu lalu ya, sudah kita bahas sedikit. Kemudian kita lanjut yaitu fungsi hukum pajak yang pertama. Nah, fungsi hukum pajak yang pertama yaitu sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak. Jadi, hukum pajak di sini berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutannya yang bagaimana? Yaitu yang berlandaskan pada dasar keadilan, kemudian efisien, serta hal lain yang diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Jadi dalam sistem pemungutannya pajak itu berdasarkan keadilan dan efisien, di mana semuanya diatur di dalam
undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek pajak. Ya, jadi untuk fungsi hukum pajak yang kedua yaitu berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek pajak dan objek pajaknya. Subjek dan objek pajaknya bagaimana? Yang perlu dan tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Jadi, tidak semua orang itu bisa dikatakan sebagai wajib pajak karena subjek pajak dan objek pajak itu sendiri sudah ada peraturannya yang diatur dalam hukum pajak. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memakmurkan serta mensejahterakan rakyat. Nah, hukum pajak yang ketiga ini berfungsi guna untuk memakmurkan serta mensejahterakan rakyat. Bagaimanapun, negara yang berhasil adalah negara yang membuat rakyat maupun masyarakatnya merasa bahagia secara umum, baik melalui sudut pandang ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Karena di Indonesia sendiri, untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya, pemerintah menggunakan pajak untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian lanjut, untuk fungsi yang keempat yaitu untuk menciptakan ketertiban dalam menciptakan sebuah kondisi lingkungan yang memiliki nuansa kondusif dan damai. Sehingga fungsi hukum pajak yang keempat di sini yaitu untuk menciptakan ketertiban dan menciptakan suatu kondisi lingkungan yang kondusif itu diperlukan pemeliharaan atas ketertiban umum yang didukung secara penuh oleh rakyat melalui apa? Melalui pajak yang diatur di dalam hukum pajak. Kemudian yang kelima yaitu untuk membuat suatu negara merasa aman. Bagaimana ini terjadi? Karena fungsi hukum pajak yang keempat yaitu suatu negara merasa aman dan melindungi dari gangguan maupun ancaman baik dari luar negeri maupun di dalam negeri melalui hukum pajak yang ditentukan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menegakkan keadilan. Nah, tidak berbeda dari hukum lain bahwa hukum perpajakan juga mampu menegakkan keadilan. Karena apa? Karena negara membuat susunan lembaga peradilan yang dipakai sebagai wadah warga negara dalam meminta keadilan dalam proses perpajakan. Nah, jadi Ibu tegaskan kembali bahwa fungsi hukum pajak yaitu ada 6. Yang pertama, sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak. Yang kedua, sebagai sumber untuk menerangkan siapa saja objek pajak dan hukum pajak yang diatur. Kemudian yang ketiga, untuk memakmurkan serta mensejahterakan rakyat. Dan yang keempat, untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan yang kondusif. Dan yang kelima yaitu membuat negara merasa aman, dan yang terakhir yaitu untuk menegakkan keadilan. Sampai di sini paham? Baik, kalian coba untuk memahami penjelasan dari Ibu tadi ya, yang tentang pengertian hukum pajak dan fungsi hukum pajak. Kemudian materi berikutnya yaitu mengenai hukum pajak di Indonesia. Jadi, hukum pajak di Indonesia itu seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan minggu lalu, bahwa hukum pajak itu ada 2. Masih ingat kalian? Yaitu ada hukum pajak material dan yang kedua yaitu hukum pajak formil. Nah, Ibu harapannya kalian masih ingat tentang penjelasan yang kemarin bahwa di hukum pajak material itu adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan suatu keadaan, perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Nah, di dalamnya itu mengatur yang pertama ada subjek, objek, dan tarif. Kemudian di dalam hukum pajak material itu memuat suatu yang harus dikenakan pajak itu siapa saja objek pajaknya, kemudian apa saja, kemudian objek
pajaknya yang dikenakan itu apa saja dan besaran tarifnya. Nah, di dalam hukum pajak yang material ini ada beberapa undang-undang yang mengatur di dalamnya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan telah diubah, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kemudian yang nomor 2 yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan telah diubah di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai. Kemudian yang di nomor 3 yaitu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Nah, kemudian untuk hukum pajak yang kedua yaitu ada hukum pajak formal. Nah, hukum pajak formal di sini adalah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai tata cara untuk mewujudkan suatu hukum pajak material. Nah, makanya di sini yaitu hukum pajak formil yaitu mengatur tentang cara menetapkan, kemudian cara membayar, kemudian cara melapor, dan lain-lain. Nah, di dalam pajak formil ini terdapat undang-undang yang mengaturnya, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan telah diperbarui di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP. KUP adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan telah diubah. Ini adalah yang terbaru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa. Nah, lalu kenapa sih ada hukum pajak di Indonesia yang berupa material, hukum pajak material dan hukum pajak formil? Karena semuanya digunakan untuk mengatur kewajiban dan hak wajib pajak. Oke, sampai sini dipahami dulu. Kemudian ibu akan membahas tentang, nah ini ada gambar, ada 3 gambar ya. Apa sih makna dari gambar ini? Ada yang tahu? Jadi di sini ada gambar orang lari, kemudian ada kertas-kertas pajak yang jatuh, kemudian ini ada pajak, kemudian orang melewati pajak ini, dan ini ada orang yang dikejar-kejar oleh pajak. Nah, jadi di sini adalah gambar mengenai perlawanan pajak, ya, bentuk perlawanan pajak. Nah, perlawanan pajak. Apa itu perlawanan pajak? Ada yang tahu? Jadi, perlawanan pajak adalah perlawanan terhadap pajak, merupakan perlawanan yang timbul dan adanya hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Nah, di sini perlawanan pajak itu ada 2, yaitu yang pertama perlawanan pasif dan yang kedua perlawanan aktif. Nah, ada yang tahu apa itu perlawanan pasif? Jadi, perlawanan pasif di sini adalah yang berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Jadi, pada umumnya masyarakat di Indonesia ini belum semuanya melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Jadi, misalnya ya, nah, jadi untuk contoh di perlawanan pasif misalnya yaitu kebiasaan masyarakat di desa yang menyimpan uangnya di rumah atau bahkan terkadang dibelikan untuk emas. Lah, bukankah kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang menimbulkan adanya penghindaran terhadap pajak? Penghindaran terhadap pajak apa? Pajak penghasilan. Dari apa? Dari bunga. Lah, kebiasaan-kebiasaan tersebut itu karena mereka belum terbiasa oleh sistem perbankan.
Kemudian untuk perlawanan aktif ya di sini perlawanan aktif yaitu berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Jadi untuk perlawanan aktif ini yaitu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak ataupun mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Nah, untuk perlawanan aktif sendiri ada dua jenis, yaitu penghindaran pajak atau biasa disebut dengan tax avoidance. Kemudian yang kedua yaitu ada penggelapan pajak atau biasa disebut dengan tax evasion. Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak di sini yaitu suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal. Jadi di sini itu akan menimbulkan beberapa kelemahan yang ada di dalam peraturan pajak. Contoh penghindarannya seperti apa? Yaitu melakukan pemotongan-pemotongan pajak yang seharusnya dibayarkan seperti itu. Kemudian untuk penggelapan pajak adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberikan data-data palsu atau menyembunyikan data. Nah, yang untuk penggelapan pajak di sini yaitu memberi data-data palsu seperti melakukan manipulasi data, kemudian menyembunyikan data seperti itu. Jadi semuanya untuk ibu ulangin lagi, untuk perlawanan pasif itu berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang belum melaksanakan atau belum paham tentang sistematis perpajakan. Tapi di sini itu adalah mereka-mereka itu karena terbiasa melakukan kebiasaannya dan belum terbiasa dengan perpajakan yang berlaku. Intinya itu di sini perlawanan pasif itu mereka itu belum sepenuhnya tahu tentang kondisi perpajakan atau peraturan pajak yang berlaku. Dan untuk perlawanan aktif di sini itu orangnya tuh sebenarnya sudah memahami tentang perpajakan, namun mereka melakukan upaya-upaya untuk tidak membayar pajak. Nah, yang untuk penghindaran pajak itu tadi contohnya seperti memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan, contohnya seperti memotong pajak, kemudian pengecualian pajak. Pengecualian pajak itu seharusnya objek pajak ini dilaporkan, tetapi mereka tidak melaporkan seperti itu. Dan untuk penggelapan di sini yaitu bersama, namun di sini itu melanggar peraturan pajak sehingga memberikan data-data palsu ataupun menyembunyikan data, yaitu membuat laporan yang tidak semestinya gitu. Oke, pahami dahulu, kemudian ibu akan membahas tentang yang terakhir yaitu naik kedudukan atau hierarki peraturan pajak. Jadi, kedudukan peraturan pajak di sini yaitu mengenai urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang merujuk pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya. Nah, ini kedudukan peraturan pajak yang pertama yaitu di atas sendiri ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 yang di dalamnya yaitu mengenai hukum dasar dan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian yang kedua yaitu ada TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu biasa kita singkat dengan TAP MPR. Nah, ketetapan MPR ini berdasarkan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR meliputi ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku sampai sekarang. Kemudian di bawah TAP MPR yaitu ada undang-undang atau perpu. Undang-undang atau perpu atau peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Kemudian di bawah UU atau perpu tersebut ada peraturan pemerintahan atau biasa disebut dengan PP. Nah, peraturan pemerintah perundang-undangan ini ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden.
atau Perpres. Perpres ini yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah. Kemudian di bawah peraturan presiden ada perda provinsi atau peraturan daerah provinsi. Nah, peraturan perundang-undangan ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Nah, yang terakhir di bawah perda provinsi ada perda kabupaten atau kota atau peraturan kabupaten atau kota, dan di sini itu dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan apabila di kabupaten yaitu bersama dengan bupati, dan apabila tinggal di suatu perkotaan yaitu berdasarkan persetujuan wali kota. Nah, jadi itu adalah materi yang dibahas pada pertemuan hari ini. Silakan dipahami lagi dan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan dan sesi tanya jawab. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi tolong dibaca dan didengarkan baik-baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.